الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah, sebagaimana yang sama-sama kita sudah pahami bahwa setiap kita pasti ingin menjadi yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik tentunya tidak dengan serta-merta kita menjadi yang terbaik. Katakanlah orang tua kita adalah seorang ulama besar sekalipun, kalau tidak ada usaha untuk kita untuk menjadi yang terbaik, tidak akan menjadi yang terbaik. Maka oleh karena itulah, usaha untuk menjadi yang terbaik inilah menjadi satu keniscayaan buat kita untuk menempuhnya. Karena ketika kita mencoba untuk menelaah lebih jauh bahwa kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat yang terbaik. Ada yang ingat, Pak? Surat dan ayat berapa? Alhamdulillah. Ya, surat apa itu coba? Pokoknya Al-Qur'an pokoknya. Nah, surat 3 surat Ali Imran ayat 110. Jadi ternyata kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi umat yang terbaik. Langsung dinyatakannya juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalian itu khairu ummah, merupakan umat yang terbaik. Tuh. Jadi karena kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat yang terbaik, maka sudah menjadi umat yang terbaik sehingga seenaknya saja kita melakukan sesuatu. Tidak seperti itu. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian itu menjadi umat yang terbaik apabila apa tuh? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menyatakan kita bisa menjadi umat yang terbaik kalau to be continue. Karena di situ menggunakan fi'il mudhari'. Ada alamatul mudhara'ah yaitu harfu ta'. Ta'muruna. Nah, di situ. Kita menjadi umat yang terbaik itu kalau kita berusaha untuk apa? Ta'murun. Perintahnya langsung ta'murun, Pak. Ta'muruna bil ma'ruf. Mau melakukan apa? Bil ma'ruf. Dan indahnya kalimat Al-Qur'anul Karim, menjadi yang terbaik itu kan apa, satu proses yang harus kita tempuh. Makanya di situ menggunakan ta'muruna bil ma'ruf, itu menjadi ma'ruf. Apa sih yang dimaksud dengan al-ma'ruf di sini? Kalau kita pelajari itu tidak dengan serta-merta, maka di situ ada harus ada suatu proses. Di mana prosesnya? Kalimat awal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian bisa jadi umat yang terbaik itu kalau mau ikhtiar. Makanya bahasanya adalah khairun, bukan ahsanun, kan gitu ya. Sama artinya juga baik. Ahsan itu baik, kan gitu. Apalagi itu banyak kalimat thayyib juga baik. Kata-kata baik itu banyak dalam bahasa Arab. Tapi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bahwa kebaikan yang kita inginkan itu harus melalui sebuah proses. Makanya menggunakan kata khair, yaitu harus diikhtiarkan gitu.
Jadi harus berikhtiar menjadi umat yang terbaik itu. Caranya ya harus berusaha terus menjadi orang yang terbaik. Ada salah satu surat yang insya Allah menjadi sudah familiar Pak? Jadi ternyata familiar itu dari bahasa Sunda Pak ya, bukan dari bahasa Inggris itu. Familiar. Oh, familiar. Nah, ini subhanallah. Dalam ayat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan pada dasarnya manusia itu berada dalam keadaan rugi. Ya, rugi. Makanya Imam Asy-Syafi'i menyatakan, andaikan Allah tidak menurunkan surat yang lain, surat ini cukup menjadi pedoman buat kita. Jadi sampai begitu. Jadi surat ini saja sudah cukup, kata Imam Asy-Syafi'i, untuk menjadi pedoman buat kita. Yang pertama kan dalam ayat itu disebutkan apa itu? Wal asr. Kan itu ya, wal asr. Allah awali dengan waw qasom. Waw qasom itu hati-hati. Kalau nggak serius dengarkannya, jadi terbilangnya apa? Waw gosong, bukan waw gosong. Waw qasom. Qasom itu artinya apa? Di situ ada waw sumpah maknanya. Cirinya apa? Beda antara waw qasom dengan waw atof. Kalau waw atof itu adalah waw sambung, kata sambung. Cirinya adalah alamatul jar. Ini sudah belajar bahasa Arab semua kan Pak ya? Sudah. Ibu-ibunya itu udah pinter Pak bahasa Arabnya itu. Ya. Jadi cirinya waw qasom itu adalah alamatul jar. Jadi setelah mengatakan waw itu, wal asri, belakangnya itu huruf kasrah. Berarti itu adalah sumpah maknanya. Nah, di situ. Ada juga Allah menyatakan sumpahnya itu menggunakan harful ilat. Nah, ini beda lagi Pak ya itu ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu. Secara tidak langsung Allah menyebutkan wallahi itu, demi Allah aku bersumpah kepada waktu. Demi pada dirinya sendiri Allah mengatakan aku bersumpah pada waktu itu. Innal insana lafi khusr. Sudah Allah awali dengan waw qasom, kemudian diiringi dengan apa itu? Inna, harful taukid, yaitu kata taukid, yaitu kata penguat. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak boleh bermain-main dengan ayat ini. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Jadi pada hakikatnya kita manusia yang rugi Pak. Makanya di situ disebutkan oleh Allah illa. Nah, kalau kita cermati, kata illa yang dimaksud di sini itu berarti hanya sebagian kecil saja. Maksudnya yang beruntung. Kebanyakan manusia rugi. Sebagian kecil yang beruntung. Nah, kita termasuk yang sebagian besar atau sebagian yang kecil? Nah, ini kan gitu. Atau yang sedang-sedang saja Pak. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Emang dagang itu ya kadang-kadang. Jadi begitulah Allah menyatakan kita termasuk yang rugi awal mulanya, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau memformat diri kita dengan apa? Dengan iman. Nah, kalimat iman pun itu menggunakan harful mudharaah, artinya kalimat mudhari. Kalimat mudhari itu adalah to be continue. Imannya itu jangan apa Pak? Jangan kadang-kadang. Gitu. Kan ada orang imannya kadang-kadang Pak. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tatkala seseorang melakukan perbuatan maksiat,
berarti dia tidak membawa imannya. Oh, berarti kadang-kadang dibawa iman, kadang-kadang tidak, kan gitu. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah menyatakan sebuah statement yang dalam bahasa hadis itu disebutnya isar, pernyataan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, kalau Anda mau melihat orang yang beriman, jangan lihat mereka ketika di masjid. Gitu katanya, Pak. Loh, kenapa begitu? Ya Amirul Mukminin, ya. Kalau Anda ingin melihat orang yang benar-benar beriman, lihatlah ketika mereka sedang jalan, ketika sedang berada di pasar, di kantor, lihatlah dia. Kenapa? Yang namanya di masjid, ya Pak, ya pasti orang ingin taqarrub ilallah, kan, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun dalam kondisi ada orang yang ke masjid itu bukan untuk bukan orang yang beriman. Kenapa, Pak? Awal mulanya dia menjadi orang yang beriman. Begitu mendengar ceramah ustadz itu, kita harus mengambil yang baik-baik. Berangkat pakai sandal butut, pulang pakai yang baik, karena sudah ngambil yang baik-baik, katanya, Pak. Kebayang itu, Pak, ya. Salah interpretasi dia. Nah, oleh karena itulah kita perhatikan kerugian apabila tidak ada iman di situ. Iman saja belum cukup, maka disitulah ada wawu atof, wa amilus sholihat. Artinya iman dan amal soleh menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka cirinya selalu melakukan amal-amal soleh. Makanya di situ wawunya wawu atof. Kalau kita mengaku beriman tapi masih suka iseng kepada orang, nah itu yang disebut dengan imannya kadang-kadang. Itu ya, imannya kadang-kadang dibawa, kadang-kadang tidak. Ketika dia ganggu orang lain, imannya tidak dibawa. Ketika dia ngerusak, imannya tidak dibawa. Dan itulah statement Rasulullah berkenaan dengan al-iman itu. Yang pertama adalah iman dasarnya, yang kedua adalah amal soleh. Makanya orang yang beriman itu tidak pernah terpikir untuk melakukan amal-amal salah. Makanya soleh dengan salah itu bedanya di huruf depan, Pak. Kalau soleh itu adalah huruf shad, kalau salah huruf sin. Belakangnya mah sama. Makanya harus hati-hati menyebutkan makhorijul huruf. Harus hati-hati. Makanya di situ kita diperintahkan untuk belajar ilmu tajwid pada saat membaca Al-Quran. Kenapa? Saya ambil contoh sederhana saja, misalnya pada saat kita membaca surat Al-Fatihah yang sudah begitu akrab dengan lisan kita, saya memberikan pelatihan imam masjid se-Cimahi, apa tuh yang daerah sana tuh, Cimahi Selatan, Pak, ya, yang daerah Cibeber Selatan, ya, iya. Saya ngisi pelatihan imam masjid se-Cimahi Selatan. Saya kaget, Pak. Ternyata ada salah seorang yang disebut calon imam itu, selama itu dia membaca surat Al-Fatihah keliru. Kebayang, Pak, surat Al-Fatihah keliru. Ihdinas siratal mustaqim. Belakangnya yang beda, Pak. Pakai nun, pakai mim. Tuh, jangan-jangan kita juga nggak pernah lihat surat Al-Fatihah nih. Bahaya. Kenapa? Karena di dunia tidak ada orang yang menghafal surat Al-Fatihah. Ada nggak yang menghafal surat Al-Fatihah? Coba, Bapak pernah nggak menghafal surat Al-Fatihah? Kan nggak pernah. Hafal dengan sendirinya. Ketika hafal dengan sendirinya, itulah yang disebut dengan apal cangkem, kata orang Perancis bilang, Pak, ya. Apa itu? Kalau apal cangkem apa, Pak RW? Apal cangkem, apal aja ngikutin, ya kan, ngikutin orang begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim.
artinya nggak salah. Mustaqim itu apa? Orang jalan yang lurus. Mustaqim. Kalau mustaqim, orang yang takwa, Pak. Nggak salah artinya. Bagus. Tapi kan yang diminta di dalam surat Al-Fatah itu adalah mustaqim menggunakan huruf mim. Hati-hati, jangan-jangan kita termasuk yang mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Karena dengar-dengar tadi bacanya kan gitu ya, nggak lihat. Saya ketika di Bandung itu ada seorang imam membaca salah satu surat karena sudah kebiasaan dari kecil barangkali Pak ya. Salah. Karena tadi mungkin cangkem tadi ngikutin, dia tidak pernah melihat kalimatnya seperti apa, huruf-hurufnya seperti apa. Makanya saya berulang-ulang kali. Jadi saya menjadi makmum itu asal getek, Pak. Apa geteknya istilahnya teh? Banyak bahasa Perancis jadi bingung saya juga. Jadi kagok, nggak enak gitu rasanya gitu Pak ya. Saya kok gini gitu. Pada saat membaca surat At-Tin, Pak, karena itu jadi surat gacoan. Setiap sholat maghrib pasti surat At-Tin yang dibaca itu. Maghrib dengan subuh surat At-Tin yang dibaca. Pada saat apa? Pada saat membaca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia bacanya itu lamnya lam nahyun. Lamnya dibaca lam penolakan. Harusnya kan itu lam taukid, lam penguat. Ya kan? Dipanjangkan Pak bacanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pakai lagu. Jadi sih kan jadi banyak. Laqad khalaqnal. Kalau laqad berarti kan nahyun, Pak. Artinya apa? Allah tidak sungguh-sungguh menciptakan manusia. Padahal yang dimaksud itu sungguh Allah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Tapi ketika dibaca panjang, laqad khalaqnal, jadi beda artinya. Nah itu. Atau yang umum lah misalnya. Ada yang datang ke rumah, Pak. Bapak, nanti datang ya ke rumah. Ada apa, Pak? Syukuran. Nah, ini umum Pak ya. Syukuran. Syukuran apa? Syukuran. Jarang orang mengatakan kata syukuran. Padahal yang betul adalah syukuran. Syukron. Ada sin sofir, ada sin tafasi. Ini dalam ilmu tajwid. Kalimat syukron atau syukuran kan gitu ya, maksudnya adalah syukron di situ. Asal kata dari syakaro, artinya apa? Berterima kasih. Tapi kalau tidak ada titiknya, ini namanya sin sofir dalam ilmu tajwid itu. Nah, sin sofir ini artinya apa kalau sakaro? Ada sakaro, ada syakaro. Kalau syakaro bersyukur, kalau sakaro mabuk. Artinya apa? Ngajak mabuk, coba kawan. Kalau misalnya ngundang orang Arab, suri itu orang Arab itu. Nah, ngajak mabuk ke rumah gitu. Iya. Nah, si bapak tuh kok ngajak mabukan gitu ke rumah. Nah, kan di dalam surat apa itu Ibrahim ya, ayat 7 itu. La in syakartum. Bacanya tidak begitu. La in sakartum. Nah, apa tuh? Sesungguhnya barang siapa yang mabuk, la azidannakum, maka ditambah mabuknya kan itu. Jadi makin teler gitu, ya masyaallah. Hati-hati di dalam membaca Al-Qur'an itu, Pak. Ya, termasuk ketika kita berdoa, ya musarriful qulub. Antara qaf dengan huruf kaf itu artinya jauh, Pak. Selama ini kita sering mengatakan kalbu. Harusnya
kolbu, pakai kof. Apa bedanya? Kalau pakai kof itu kolbu artinya hati, tapi kalau pakai kaf, maaf, artinya anjing. Ya musarifal qulub, yang wahai anjing. Jadi Masya Allah, maksudnya itu wahai Allah yang membolak-balikan hati. Nah, hati-hati. Masya Allah. Makanya ternyata memang begitu pentingnya membaca, ya, membaca makhrajul huruf itu. Pantasan selama ini saya berdoa nggak dikabulkan aja, dah salah kan gitu. Yang dimaksud huruf qaf dibaca kaf, kan gitu. Huruf shin dibaca sin. Banyak sekali kalimat-kalimat itu. Nah, maka oleh karenanya termasuk di dalamnya secara arti mungkin tidak salah, bagus saja gitu ya. Tapi yang dimaksud dalam ayat itu bukan begitu. Contoh misalnya, ketika membaca qul huwallahu ahad, banyak yang membaca itu kul dengan kul beda. Kul pakai qaf, kul huwallah, katakanlah dialah Allah yang ahad esa. Tapi kalau pakai kaf, kul, makanlah. Huwallah, dialah Allah, makanlah dia Allah. Nah, itu maksudnya, Pak. Betapa pentingnya belajar tajwid itu ternyata. Iya. Apalagi saya yakin ya paling tidak kita sudah punya hafalan yang banyak. Lihat lagi, Pak, ayatnya huruf-hurufnya. Jangan-jangan selama ini kita salah mengatakannya. Harusnya kul dibacanya kul. Beda. Kul, orang Arab bilang kul, makanlah, mempersilahkan makan gitu kan ya. Nah ini tadi, trikul itu menjadi surat favorit. Ya kan, trikul itu menjadi surat favorit. Kul a'udzu birabbin nas, kan itu, makanlah Tuhan yang menciptakan manusia. Banyak sekali gitu kan yang menciptakan waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq, kan kul, bukan kul tapi kul, qaqiqu. Sifatnya itu ada sifat al-isti'la, diangkat lidah. Wah, jadi belajar tajwid sekarang. Sekarang itu materinya tentang dari masjid kita bangkit insyaallah. Nah, apa yang harus kita persiapkan tentang diri kita tadi? Masjid ini adalah sebuah tempat, kalau Rasulullah SAW dulu menjadikan masjid itu sentral, Islamic Center. Coba saja, Pak, di Al-Azhar itu ada masjid, di Mesir itu ada masjid namanya Masjid Al-Azhar. Dari masjid itu akhirnya berdirilah sebuah sekolah sampai perguruan tinggi yang terkenal di dunia, mengeluarkan para hafiz-hafiz Quran, ulama-ulama besar di Universitas Al-Azhar dari Mesir. Dan sanad itu banyak dilahirkan dari Mesir. Jadi membaca Al-Quran itu harus bersanad, Pak. Maksudnya bersanad gimana? Harus sampai. Makanya kan pernah ada yang sensasi baca Quran pakai gaya Jawa, Sunda. Nggak bisa. Al-Quran itu ada sanadnya gitu. Nggak boleh sembarangan bacanya. Nggak bisa. Gitu. Jadi jelas ada sanadnya itu, Pak. Yang ngajarkannya pakai bahasa apa? Kan gitu ya. Pakai sanad apa? Ya itu yang harus diikutin. Nggak bisa seenaknya saja. Bayang coba, kalau dibiarkan atau dibolehkan, negara kita itu ada berapa bahasa, Pak? Banyak sekali. Begitu kita datang ke Sumatera, yuk baca Quran pakai gaya Batak Padang, Batak, banget nggak karu-karuan itu, Pak. Kebayang coba. Dari situ akhirnya ada yang sensasi bahwa sholat boleh menggunakan bahasa daerah masing-masing.
Islam Nusantara. Jadi ingat lagu Kus-Plus saya apa? Nusantara itu, Nusantara 1 sampai Nusantara 7 itu Kus-Plus bikin lagu. Masya Allah. Ternyata sekarang muncul ternyata itu Pak ya, sampai Islam pun Islam Nusantara. Maksudnya gimana Pak? Tadi, jadi kalau kita beribadah, termasuk sholat misalnya atau baca Quran, boleh menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Bisa dibayangkan coba Pak, uswatun hasanah, imamnya itu Islam Nusantara, Allahul Kabir, Allahul Gadang, wah macam-macam kan gitu ya Pak. Aduh, kebayang, hancur sudah. Nah inilah, maka oleh karenanya dari masjid itulah Rasulullah SAW, nah ini menjadi pelajaran buat kita juga. Kenapa masjid itu harus menjadi perhatian khusus untuk kita, sampai Masjidil Aqsa di Palestina ini itu sudah ada fatwa. Siapa yang berfatwa? Rasulullah langsung. Ketika hadis Rasulullah itu menyatakan adalah kewajiban kita membela Palestina karena di situ ada Al-Aqsa, maka itu menjadi fatwa yang wajib kita ikutin. Kenapa? Karena Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu dua masjid yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah diperjalankan ketika Isra Mi'raj. Nah, sesungguhnya semua masjid itu harus menjadi Islamic Center buat kita. Nah, masjid itu menjadi Islamic Center. Bagaimana kita bisa mengkondisikan masyarakat kita ini itu dari masjid. Bapak bisa pergi ke Puri Cipageran, di masjid saya itu jadi sentral Pak. Maka setiap pemilihan RW, RT itu di masjid kumpulnya. Kenapa? Sebab pernah kecolongan juga Pak. Ada RT dari kalangan orang Nasrani, padahal di situ mayoritas Muslim. Alasannya apa? Nggak ada yang mau jadi RT. Masya Allah, bayang coba. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Di RT itu akan didirikan gereja. Dan dia punya hak. Kenapa? Karena Pak RT. Bayangkan, ketika umat Islam tidak peduli terhadap agamanya, hancurlah sudah. Masjid sentralnya Pak. Begitu ada pemilihan RT, RT 1 memilih RT, ya bisa jadi pemilihannya mungkin di daerah RT-nya, tapi kumpulnya, rapatnya itu di masjid. Kumpul di masjid. Dan Rasulullah juga begitu, mengumpulkan para sahabat di masjid, membuat sebuah strategi sampai Rasulullah jadikan masjid itu tempat latihan perang. Bayangkan Pak, latihan perang itu di masjid Rasulullah itu. Yang maksudnya perang itu yang nggak langsung lempar-lemparan, ya hancur atau masjid apa ya, bukan. Tapi mengatur strategi peperangan itu di masjid Rasulullah itu. 65 kali peperangan itu diatur di masjid oleh Rasulullah. Strateginya dari 60 kali peperangan itu nggak ada yang sama, beda-beda. Kenapa? Dan begitulah kecerdasan Rasulullah. Sampai ada perang Parit, ya kan? Ada perang Parit. Perang Parit itu ada masukan sebenarnya dari sahabat Pak. Ya ketika kumpul Rasulullah itu, ya Rasulullah, apakah strategi yang akan kita lakukan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari pendapatmu sendiri? Sahabat bertanya seperti itu. Ini pendapat aku saja. Karena sahabat takut sekali Pak. Ucapan Rasulullah itu bisa ucapan secara pribadi, ada ucapan yang bersifat nubuwah, kenabian. Jadi dua pribadi Rasul. Makanya sahabat nanya, ini ucapan Allah, Nabi, atau pribadimu wahai Rasulullah? Bukan, itu pribadi aku, kata Rasulullah. Boleh dong kalau begitu saya memberikan saran, bagaimana kalau kita buat parit? Maka terjadilah perang Parit. Itu usul dari salah seorang sahabat. Strategi perang itu disampaikan oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau tema kita pada kesempatan pagi hari ini dari masjid kita bangkit, sangat tepat. Apalagi kita masih berada di bulan Muharram, dimana kalau kita perhatikan Rasulullah ketika hijrah Makani, kemarin sudah dibahas itu ya,
Hijrah makan itu hijrah apa Pak? Hijrah makanan dari kesana ke sini, tempat ke tempat yang bukan Pak. Bahasa Arab makanun itu artinya tempat. Itu. Hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, selalu yang pertama kali dipikirkan oleh Rasulullah adalah Islamic Center. Islamic Center Rasulullah itu. Ketika pindah ke satu tempat, yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah tentang Islamic Center. Makanya yang pertama kali Rasulullah hijrah itu membuat Islamic Center yang disebut dengan Kuba, ya kan, masjid. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah. Dan selalu Rasulullah begitu. Ketika ke Taif juga sama, ada masjid yang dibangun. Pokoknya Rasulullah pergi kemanapun, pertama kali datang yang dipikirkan oleh Rasulullah, kita harus membuat masjid di sini. Kenapa? Karena di Al-Quranul Karim, masjid ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Disebut apa Pak masjid itu Pak? Masjid itu Baitullah Pak. Yang namanya Baitullah itu bukan hanya di Mekah. Yang namanya masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Masjid ini Pak, masjid ini adalah rumah Allah. Kenapa Mekah itu menjadi sentral? Harusnya menjadi pelajaran buat kita. Karena memang Masjidil Haram itu adalah rumah Allah, Masjid Nabawi rumah Allah, dan dimanapun masjid-masjid itu adalah rumah Allah. Ketika kita tidak memahami tentang itu, sehingga kita bersikap acuh terhadap masjid. Makanya hadis-hadis tentang masjid itu Pak, banyak sekali diterangkan oleh Rasulullah. Sampai salah satunya Rasulullah menyebutkan, man bana masjidan banallahu fil jannah. Barang siapa yang memikirkan masjid, ingin membangun masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, banallahu fil jannah, maka Allah menyediakan istana di surga nanti. Masya Allah, luar biasa Pak. Semoga kita tergolong orang yang man bana masjidan, yaitu memakmurkan masjid. Jadi yang man bana di sini bukan hanya membangun masjid, banyak juga Pak. Ketika membangun masjid semangat, masjid udah jadi tinggal we. Udah we ke masjid lagi, kebayang itu Pak ya. Dan saya sudah membangun masjid. Tidak, justru aktivitas kita harus perhatikan. Susun aktivitas masjid itu biar hidup. Kenapa? Orang-orang Yahudi, ya, Bapak pernah mempelajari atau tidak, atau memperhatikan atau tidak? Kalau saya di kompleks saya itu, saya memperhatikan Pak. Ada dua suami istri yang sudah tua, itu setiap subuh dia lewat masjid saya selalu perhatikan. Balik dari mulai yang sebelum sholat sampai waktu sudah sholat, dia suka lewat gitu Pak. Tadinya saya tidak ngeh gitu ya, apa dia teh? Emang pakai pakaian olahraga, saya mikir olahraga gitu Pak ya. Ternyata bukan hanya sekedar olahraga. Dia itu sedang memperhatikan berapa sih jamaah masjid yang megah itu. Dia sedang perhatikan. Kenapa? Baru semakin yakin saya ketika saya berjalan-jalan ke Pasir Kaliki. Di situ ada mall apa namanya? PPJ. Pasir Kaliki ada mall apa di situ? Bukan PPJ atau apa? Pascal ya. Nah, di situ ada Pascal di situ. Nah, saya dengan teman saya ke air Pak. Ke air, saya keluar, saya tunggu teman saya. Teman saya begitu keluar kok bawa sesuatu. Ada yang ketinggalan. Satu map Pak ya, satu map itu dibuka-buka. Mapnya itu namanya Trini, berarti seorang wanita. Trini dibuka, ternyata isi map itu adalah apa namanya? Ini Pak, kalau pelajaran itu ada statistik. Jadi di situ nama daerah, RT, RW. Itu hanya satu kelurahan Pasir Kaliki saja. Itu satu kelurahan Pasir Kaliki saja. Dari RT 1, RW dan semuanya itu tercantum ada satu persatu. Jumlah
penduduk ada berapa di situ, yang muslim berapa, yang non muslim berapa, itu rinci Pak. Sampai yang saya tertarik itu untuk lebih tahu jauh lagi, yang dirinci sampai detil itu jumlah umat Islam. Makanya gak heran kalau pendeta Suryadi di Jakarta menyatakan jumlah kaum kami itu sudah 35%. Itu tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Jadi pertumbuhan mereka itu begitu cepat. Kenapa? Karena dia punya data. Sampai detailnya, yang aktif di masjid itu siapa, usianya berapa saja, itu dia punya data. Saya lihat Pak, Masya Allah, saya bilang luar biasa, orang lain sampai seperti itu memperhatikan kita. Masjid Anu isinya cuma 100 orang, diisi oleh orang tua semua. Kan itu ya, yang udah bau tanah. Lihat buka lagi RT 1 ada musola cuman imam sama beberapa makmum saja, pernah penuh isinya. Dia punya data itu. Kita kan nggak pernah mendata gereja mana dan sebagainya, kan tidak. Tapi mereka itu detail Pak. Yang lebih unik lagi, di RT 1 itu dia rajin ke masjid. Lihat agamanya seperti apa. Oh ternyata ini adalah seorang tokoh. Tokohnya sampai sejauh mana. Itu dia detail punya itu. Makanya saya sampai sekarang itu, Masya Allah, percepatan yang mereka lakukan itu luar biasa. Kenapa? By data. Kita menyatakan umat Islam di Indonesia ini tidak kurang dari 187 juta. Dari jumlah penduduk 240 juta. Benar itu Pak? Jumlah umat Islam segitu. Nah ini, setelah diteliti, ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya'ti ala ummati zamanun wa yabqa minal Islam illal ismun. Nah itu Pak ya. Jadi nanti akan datang suatu zaman di mana umat Islam jumlahnya banyak, tapi sayang cuman ismun. Apa Pak? Cuma namanya saja. Sayang. Dirinci sama dia. Makanya ketika kita tengok diri kita, benar nggak kita sebagai muslim yang hanya namanya saja, predikat muslim? Kan banyak Pak ya, namanya apa? Muslim. Sholat nggak? Itu. Waduh Pak ya. Muslim tapi itu sholat kan gitu Pak ya. Jujur Pak ya, jujur. Dan memang dia harus mengatakan begitu, mau dibilang sholat, karena sholat adalah perilaku yang kelihatan kan ya. Kelihatan orang yang sholat itu kelihatan. Lagi berjamaah di masjid ini subhanallah. Sampai ada juga yang mengatakan, agama apa? Muslim, tapi nggak pernah kelihatan ke masjid. Oh saya emang nggak mau ria, nggak mau ria katanya Pak. Jadi kalau orang yang ke masjid itu ria katanya Pak, dikatakan. Saya mau nggak mau ria, katanya gitu. Allahu Akbar, macam-macam Islam itu Pak. Muslim itu, Allahu Akbar, nggak mau ria. Justru kata Rasulullah itu, ketika kita mau berangkat ke masjid itu, tetangga kita yang kita lewati itu, bila perlu kita ajak. Begitu Rasulullah ngajarkannya begitu Pak. Kalau kita ngajak rumah kita di agak jauh misalnya, wah berapa rumah tuh kita ajak gitu Pak ya. Oh subhanallah, Pak ayo ke masjid, Pak ayo ke masjid, Pak ayo ke masjid, Pak ayo ke masjid. Datang ternyata semua yang diajak itu ke masjid semuanya Pak. Subhanallah. Satu orang yang datang ke masjid, satu orang itu diberikan pahala oleh Allah 1000 kita dapatkan. Ternyata 10 orang yang datang ke masjid, kita dapat 10.000 dari Allah SWT, di samping pahala kita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ternyata Pak, bangun di waktu subuh itu disaksikan oleh seluruh malaikat, bukan hanya Allah Pak, seluruh malaikat, malaikat siang maupun malaikat malam itu menyaksikan kita bangun. Dan Allah perintahkan kepada seluruh malaikat itu, wa khaful malaika, wahai malaikatku, baik malaikat malam maupun siang, ikuti orang itu. Ketika dia berdoa, aminkan. Namun ketika dia tidak berdoa, doakan mereka. Masya Allah. Hadis sahih. Luar biasa Pak.
bangga. Nah, hal-hal seperti ini kan, ini penting Pak ya. Untuk apa? Ya dialog ringan lah dengan tetangga kan gitu. Nah, misalnya ada tetangga. Ini ada pelajaran yang berharga buat saya Pak. Seorang istri mengeluhkan suaminya sampai nangis-nangis Pak, berkali-kali datang ke rumah, dan saya juga bingung. Kenapa? Pak Ustadz, tolonglah suami saya. Kenapa Bu? Suami saya itu, saya sering ingatkan Pak ke masjid, atau Pak ke masjid, Pak ke masjid, sampai sewaktu-waktu mungkin puncak, suaminya bilang apa Pak? Apa itu masjid? Cadu saya ke masjid. Masya Allah. Kalau orang Sunda apa? Cadu itu apa Pak? Hah? Anti saya ke masjid. Masya Allah, sampai begitu Pak. Suami saya sudah bilang begitu, cadu ke masjid. Pak Ustadz, tolonglah Pak, saya takut. Dia kan imam. Nangis dia Pak. Aduh, saya bingung. Gimana ya, dia udah menyatakan begitu Pak ya. Saya tidak mau kalah, saya cari strategi. Kebetulan dia punya keahlian listrik Pak. Dia punya keahlian listrik. Sekali waktu masjid saya itu listriknya error. Saya datang Pak, saya minta tolong. Nggak ada orang, saya lihat nggak ada orang yang paham tentang listrik di masjid. Kebetulan dia listrik. Oh gitu, kenapa sih, ceritanya dulu. Seperti yang agak berat dia untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena udah bilang candu teh apa ya. Asal udah bilang candu teh apa ya. Akhirnya dengan terpaksa berangkat dengan saya ke masjid Pak. Berangkat ke masjid, mana yang harus Pak Ustadz? Ini nih. Kalau yang lain koslet, jebret, koslet dibuka sama dia. Akhirnya dia menikmati Pak. Menikmati memperbaiki listrik di masjid gitu ya. Begitu waktu zuhur pulang. Gitu, ya. Waktu zuhur pulang, dia 3 hari di masjid, setiap waktu sholat pulang. Ya biarinlah, minimal dia mau aja dulu ke masjid kan gitu ya. Minimal dia mau ke masjid. Sampai pada waktu tertentu, pada waktu itu Pak, ada lagi sesuatu yang rusak, saya minta ke masjid. Akhirnya apa? Mungkin tanggung, nggak enak, banyak orang lain sholat dia ngoprek. Ini kan akhirnya ikut sholat Pak, ikut sholat. Begitu dia ikut sholat satu kali itu, dia, nah ini tadi hidayah Allah berbarengan dengan usaha dia. Dia ikut sholat satu kali, dia merasakan nyaman, tenang. Begitu dia mereksa lagi, berikutnya waktu asar dia ikut sholat lagi, semakin dirasakan tenang. Sekarang kalau Bapak tahu, tidak mau meninggalkan 5 waktu di masjid. Masya Allah. Itu yang dulu mengatakan candu. Gak mau meninggalkan masjid. Dia lagi pergi kemana, ya pokoknya sholat harus di masjid. Masya Allah. Tuh ternyata jalan itu banyak Pak. Bilang banyak jalan menuju Roma, itu banyak macam-macam. Makanya saya sering menyampaikan bahwa di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbik, kata Allah Subhanahu wa taala, ajak semua manusia, jangan pilih-pilih, ajak semua manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kita itu apa? Dai. Jangan sampai kita berpersepsi yang namanya dai itu orang yang bisa ngomong, berbicara di depan orang banyak. Tidak, bahwa semua kita adalah dai. Karena itu perintahnya, ayatnya. Ajaklah semua manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah ajarkan bagaimana cara mengajaknya, bil hikmah. Mahwal hikmah, Imam Ibnu Katsir menginterpretasikan al hikmatu huwal ilim. Ngajak orang itu harus dengan ilmunya. Ilmu apa yang dibutuhkan? Ada 3. Yang pertama adalah ilmu komunikasi, yang kedua adalah ilmu psikologi, dan yang ketiga ilmu manajemen. Wah, berarti kudu kuliah heula ari kieu mah. Henteu teu kudu, Pak. Repot atuh ari kuliah dulu. Enggak, kenapa? Al-Qur'an mengajarkan tentang 3 ilmu itu. Coba, Al-Qur'an banyak mengatakan kaulan sadida. Ingat Pak ya? Berbicaralah dengan bicara yang sebaik mungkin. Makna kaulan sadida itu ada faktor psikologi di situ. Bicara dengan orang tua, orang yang lebih tua, bicara dengan orang yang lebih muda, dengan anak-anak, kan ada tata caranya. Itu yang disebut dengan kaulan sadida.
Perhatikan faktor psikologi. Sholat zuhur, sudah ada pencerahan dari masjid, dari Pak Ustadz, sholat zuhur. Ayo si bapak lagi ngoprek kendaraan, Pak, ayo kita ke masjid, itu nggak sesuai. Ada orang lagi lagi tanggung dan sebagainya, diajak ke masjid, nggak pas. Cari waktu yang pas. Lagi santai misalnya kan, nah datang. Atau paling tidak dari pembicaraan dulu. Maka kan semua harus ada i'datnya. I'dat itu ada prolognya, ada prolog dulu, ngobrol dulu kan gitu ya. Pak, gimana sampai ke sana ke sini, alhamdulillah di masjid kita sudah mulai banyak kegiatan, Pak. Paling dibilang, oh gitu ya, paling begitu kan jawabannya. Ya Pak ya, oh gitu, iya insya Allah. Dan jamaah kita juga semakin hari semakin bertambah itu. Oh gitu ya, gitu ya, lagi gitu ya. Sampai alhamdulillah ada beberapa jamaah itu menanyakan, Bapak sehat? Nah gitu, makanya saya datang ke sini Pak. Sampai pada akhirnya dia tersentuh. Sekali lagi, kita hanya diperintahkan berusaha. Karena yang membukakan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah, sholat subuh itu penuh. Sampai keluar-luar, bahkan ibu-ibu tuh sampai dekat pagar itu tuh. Kenapa? Karena dilompat sapnya jauh. Kan gitu ya. Bapak-bapak juga penuh karena sopnya dia jarang-jarang. Masya Allah. Tapi memang banyak, alhamdulillah. Coba Pak, dulu awal-awal sholat subuh berapa Pak? Sebaris juga imam, ayam 4 orang, makmum udah sebaris kene itu Pak ya. Sampai saya punya sahabat Pak, dia dia berniat ingin keliling 100 masjid. Berarti 100 hari dia keliling. Dari 100 masjid dia keliling, masjid yang di Bandung Barat, masjid yang Cimahi, dia keliling. Terutama kalau maghrib, isya, subuh yang prihatin Pak. Dia pernah datang ke salah satu masjid di Cimahi itu Pak ya. Orang lain sudah azan, ini belum azan. Dia masuk belum ada orang. Mik dicoba-coba sama dia, oh bisa, dia azan Pak. Gitu ya. Allahu Akbar. Kok nggak ada yang datang juga, ditungguan, nggak ada juga. Dia komat, Allahu Akbar, nggak ada yang datang juga. Akhirnya jadi imam, muadzin, sendirian eta masjid Pak. Masjidnya bagus, tapi nggak ada jamaahnya. Nah itu prihatin dia bikin itu Pak, tulisan itu Pak, kesimpulan, kasihkan ke saya. Masya Allah, kondisi umat Islam. Padahal sholat subuh berjamaah itu seluruh malaikat malam dan siang itu mengantarkan kita itu Pak. Kalau kita ke masjid itu Pak, subhanallah. Apalagi di dalam sebuah hadis dikemukakan Pak, datang ke masjid itu sambil kita zikir, ya Pak, berzikir, istighfar, masya Allah, malaikat langsung aminkan itu Pak. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, amin kata malaikat. Seluruh malaikat mengaminkan ketika kita zikir menuju masjid. Makanya di dalam hadis itu, ini hadis tentang penduduk surga. Hadisnya itu tentang penduduk surga. Penduduk surga itu dia terbiasa bangun di waktu subuh, waktu fajar disebutnya. Di waktu fajar, kemudian dia hidupkan di waktu fajar itu dengan berzikir. Ya Pak ya, banyak hal yang bisa dia lakukan. Kemudian dia menuju masjid. Langkah menuju masjid itu diapit oleh sekian banyaknya malaikat itu. Ketika kita sepanjang jalan dari rumah ke masjid sambil zikir, malaikat mengaminkan zikir-zikir kita. Masya Allah, mendoakan diri kita. Bapak kalau dari rumah ke masjid zikir nggak Pak? Ngahulam. Mikir Pak ya, dari rumah ke masjid itu mikir. Apa yang dipikirkan macam-macam itu Pak ya, yang baru mikir. Jangan Pak, zikir Pak, manfaatkan gitu ya. Allahu Akbar, kita kan gitu ya. Dari rumah jalan baru mikir gitu Pak ya. Nah, yang dipikirkan Pak ya. Nah, coba zikir Pak, subhanallah. Malaikat itu Pak mengaminkan. Apalagi kita sampai di masjid ya Pak, doa. Sebelum masuk masjid kita berdoa, ya kan? Ada yang mengangkat tangannya berdoa itu, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah berikanlah pintu rahmat untukku, bukakan pintu rahmat untukku wahai Allah, bukakan. Amin. Seluruh malaikat mengaminkan. Ada yang tidak mengangkat tangan datang ke masjid tapi dia berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik.
sampai duduknya kita di masjid, malaikat masih menemani kita, Pak. Andaikan safnya cuma satu baris, itu sudah dipenuhi oleh malaikat jumlahnya. Malaikat, kenapa? Karena ditugaskan oleh Allah. Kita tahu malaikat itu ketika dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah menolak apapun perintahnya. Maka kata Allah, dampingin mereka sampai pulang kembali. Man kharaja fi talabul ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rasulullah sudah tetapkan orang yang berangkat dari rumah menuju masjid, di masjid ada taklim kemudian dia ikuti, sesungguhnya orang itu sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai kembali lagi ke rumahnya. Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Andaikan kaum muslimin, kaum mukminin memahami tentang hadis-hadis tentang manfaat bangun di waktu fajar, bergegas menuju masjid sambil berzikir dan beristighfar, maka saya tidak bisa bayangkan masjid ini tidak akan pernah kosong di waktu subuh seperti sholat Jumat. Dan itu yang menjadi cita-cita semua. Semoga dari masjid kita bangkit, bagaimana kita jadikan masjid ini sebagai Islamic Center. Islamic Center kita adakan rapat untuk membuat masyarakat kita menjadi nyaman dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan di masjid itu, kerjasama ya wilayah dari mulai RT, RW, kemudian DKM itu bekerja sama, dan itu yang saya lakukan di Masjid Al-Fat seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan perlahan, karena saya yakin, karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tidak ada sistem yang paling bagus kecuali sistem Islam. Semoga masing-masing masjid itu menggunakan sistem Islam sampai pada akhirnya Islam jaya kembali, karena 100 tahun akan jaya umat Islam. Insya Allah tidak akan lama lagi Islam pun akan jaya dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kerendahan hati, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa kita diaminkan oleh seluruh malaikat yang dihadirkan oleh Allah di tempat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalal kalim 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fi rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati wal afwa indal hisab. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan waktu syuruk yang ijabah ini memohon kepadamu ya Rabbana. Berilah kemampuan kepada kami untuk mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami hambamu yang pandai bersyukur ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Tanamkan dalam jiwa kami iman yang kokoh, hati yang khusyuk, niat yang ikhlas, dan kesabaran yang tetap untuk mampu melaksanakan semua apa yang kau perintahkan dan menjauhkan apa yang kau larang. Ya Ilahana ya Rahman ya Rahim. Kami menyadari banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kami. Karena itu kami mohon kepadamu ya Rabb, ampunilah segala kekurangan dan dosa yang ada dalam diri kami. Berilah kemampuan kepada kami untuk bisa memperbaiki semua kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kami ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah keluarga kami, rumah tangga kami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Rabbana. Jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, pada akhirnya jadilah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Arhamar Rahimin, pandemi Covid masih berlangsung di negeri kami. Karenanya kami mohon kepadamu ya Rabb, melalui wasilah di masjid ini, angkatlah Covid dari negeri kami ya Allah. Angkatlah Covid dari negeri kami ya Rabb. Angkatlah Covid dari negeri kami ini, sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Irhamna ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.